Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Khairunisa Aulia, Diva Alicia Putri, Cindy Amanda, dan Fatima Zahra. Kami dari kelas FSD semester 4, mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi. Kami akan mempresentasikan materi mengenai puisi anak. Puisi sebagai salah satu bentuk komunikasi. Puisi mengandung pengirim pesan, medium, dan penerima. Pengirim adalah penyair, pesan berupa pengalaman yang hendak disampaikan. Mediumnya adalah bahasa, dan sedangkan penerimanya adalah pembaca. Yang dikomunikasikan dalam puisi tidak sekedar data objektif tetapi juga data subjektif yang berupa sikap, perasaan, dan imajinasi pembicara. Charles Abercrombie yang mengatakan bahwa puisi adalah ekspresi dari pengalaman yang bersifat imajinatif yang hanya menilai serta berlaku dalam ucapan atau pernyataan yang bersifat kemasyarakatan yang diutarakan dengan bahasa yang memanfaatkan setiap rencana dengan matang dan tepat guna. Dapat disimpulkan, puisi adalah karya sastra seseorang yang menyampaikan pesan atau informasi melalui diksi dan metode tertulis. Puisi adalah salah satu bentuk seni karya sastra. Bunyi dalam puisi. Di dalam puisi, bunyi bersifat estetis. Bunyi merupakan unsur puisi yang dapat menciptakan keindahan dan tenaga yang ekspresif. Bunyi yang berperan dalam sajak adalah bunyi yang teratur, terpola. Bunyi yang terpola tidak hanya bunyi yang sama tetapi juga pertentangan bunyi dan bahkan onomatope. Jadi, bunyi dalam puisi itu sangat penting untuk menggambarkan suasana puisi. Oleh karena itu, pembaca puisi harus benar-benar memperhatikan pengucapan kata-kata dalam puisi tersebut. Contoh bunyi dalam puisi, salah satunya puisi karya Anissa Damayanti, Air, di mana setiap makhluk hidup sangat membutuhkan dalam setiap keadaan. Semua pasti akan tergantung padamu. Air, meskipun kecil menjadi teman dan keceriaan, meskipun besar menjadi musuh dan sebuah bencana. Kami tetap mementingkanmu. Engkau adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan di saat kami kehausan. Itulah contoh bunyi dalam puisi karya Anissa Damayanti. Selanjutnya, keterangan puisi karya Anissa Damayanti. Bunyi yang tampak dominan dalam puisi yang berjudul Air di atas adalah bunyi vokal A dan U. Misalnya pada kata makhluk, hidup, musuh, padamu, mementingkanmu, dan sesuatu. Selanjutnya, bunyi vokal A dan U tersebut kemudian menyatu dengan bunyi-bunyi vokal yang lain seperti bunyi I dan E. Selanjutnya, bunyi vokal O tidak tampak dalam puisi tersebut. Sementara itu, bunyi konsonan yang dominan muncul adalah bunyi N. Misalnya pada kata membutuhkan, keadaan, teman, keceriaan, kebutuhan, dan kehausan. Selanjutnya, bunyi konsonan N tersebut sering muncul pada akhir baris sehingga dapat menambah keindahan bunyi dalam puisi. Diksi dan gaya bahasa. Diksi merupakan tulisan atau kata yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan yang penulis inginkan. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek-efek tertentu. Maka dalam penelitian, gaya bahasa yang diteliti adalah wujud atau bagaimana bentuk gaya bahasa itu dan efek apa yang ditimbulkan oleh penggunaannya. Oleh karena itu, gaya bahasa turut menentukan makna karya sastra berdasarkan fungsi strukturalnya. Kajian struktural dalam puisi. Struktural adalah analisis yang melihat unsur-unsur struktur sajak itu saling erat berhubungan dan saling menentukan artinya. Kajian struktural terhadap sajak pendahuluan.
memiliki dua struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin puisi. Struktur fisik terdiri dari perwajahan puisi, tipografi, diksi, imajinasi, kata konkret, gaya bahasa, rima, dan irama. Sedangkan struktur batin terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Kajian struktural semiotik dalam puisi. Analisis semiotik yang memandang karya sastra sebagai sistem tanda yang bermakna, yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Proses memproduksikan makna sebuah sajak menurut Rivantére 1978 ada 4 tahap. Yang pertama, puisi sebagai ekspresi tidak langsung. Ekspresi bahasa puisi adalah ekspresi tidak langsung. Ketidaklangsungan ekspresi itu disebabkan oleh pergantian arti, penyimpangan arti, dan penciptaan arti. Yang kedua, pembacaan heuristik dan hermeneutik. Untuk dapat memberi makna sajak secara semiotik, pertama kali yang harus dilakukan adalah pembacaan heuristik dan hermeneutik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan berdasarkan struktur kebahasaannya. Yang ketiga, matriks, model, dan varian. Sajak merupakan perkembangan dari matriks menjadi model dan ditransformasikan menjadi varian-varian. Yang keempat, hipogram. Hipogram merupakan salah satu aspek kajian intertekstual. Ia merupakan pure text yang menyambung kode. Hipogram ada dua macam, yaitu hipogram aktual dan hipogram potensial. Hipogram potensial adalah segala bentuk implikasi dari makna kebahasan, baik yang berupa preseposisi atau makna-makna konotatif yang sudah dianggap umum. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.